Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai bab ke-10 atau chapter ke-10, yaitu mengenai perancangan pada peringkat komponen. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan komponen itu sendiri? Jadi sebuah komponen adalah bangunan pembentuk perangkat lunak komputer yang bersifat modular. Ya. Jadi ada semacam ini ya, namanya OMG ini, Unified Modeling Language Specification, itu mendefinisikan komponen adalah bangunan pembentuk perangkat lunak komputer yang bersifat modular. Ini lebih formal lagi. Bagian sistem yang bersifat modular dapat dideploy dan dapat digantikan, yang membungkus implementasi dan memperlihatkan sejumlah antarmuka. Jadi seperti bab sebelumnya, bab 9, komponen-komponen yang mengisi arsitektur perangkat lunak dan sebagai akibatnya memainkan peran dalam pencapaian sasaran-sasaran dan kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, suatu komponen itu memuat di dalamnya sejumlah kelas yang saling berkolaborasi. Jadi suatu komponen dalam konteks ini, dalam konteks rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, ya. Jadi menurut pandangan berorientasi objek, suatu komponen itu memuat di dalamnya sejumlah kelas-kelas yang saling berkolaborasi. Ya. Sedangkan dalam pandangan tradisional atau konvensional, dalam konteks rekayasa perangkat lunak konvensional atau tradisional ini, sebuah komponen pada dasarnya adalah elemen fungsional program yang membentuk logika pemrosesan dan sebuah antarmuka yang memungkinkan komponen itu dipanggil dan data dilewatkan ke dalamnya. Jadi dua hal yang berbeda menurut pandangan yang berbeda juga. Ini adalah elaborasi sebuah komponen rancangan, ya. Ada analisis kelas. Ini kelas-kelas dalam pandangan orientasi objek tadi. Kemudian akan membentuk sebuah desain komponen, misalnya komponen untuk print job ini, ya. Jadi untuk mencetak tugas atau task. Kemudian ini ada di bawahnya ada beberapa interface. Ini kalau sudah nanti Anda sudah belajar OOP, itu ada interface juga ada kelas juga ada, ya. Jadi perancangan ini seperti print job ini memiliki dua antarmuka, yaitu compute job yang menyediakan kemampuan untuk perhitungan biaya pekerjaan pencetakan. Di sini tidak kelihatan, ya, compute job. Ini di sini initiate job, nanti yang akan melewatkan pekerjaan pencetakan ke fasilitas produksi. Antarmuka ini direpresentasikan menggunakan simbol lingkaran kecil seperti yang terlihat pada bagian kiri kotak komponen ini. Initiate job dan compute job. Ini adalah komponen konvensional, ya. Jadi ini diagram struktur untuk yang tradisional, ya. Maaf, ini untuk perancangan pada peringkat komponen untuk compute path cost ini, ya. Ada gambar ini menjelaskan perancangan pada peringkat komponen menggunakan notasi UML yang sedikit dimodifikasi, ya. Jadi modul compute path cost ini mengakses data dengan memanggil modul get job. Ini, ya, compute path cost ini mengakses data dengan memanggil
modul get job data ya. Nanti get job data ini yang memungkinkan semua data yang relevan dilewatkan pada komponen dan sebuah antarmuka basis data akses cost DB yang memungkinkan modul untuk mengakses basis data yang memuat semua biaya pencetakan. Nanti ini saat perancangan berlanjut, modul compute path cost ini dielaborasi dan sedemikian rupa sehingga memiliki rincian algoritma dan rincian antarmuka yang bersifat lebih rinci pada gambar ini ya. Dirincikan di sini. Prinsip-prinsip desain basic ya, atau prinsip-prinsip perancangan dasar. Di sini ada OCP ya. Jadi sebenarnya ada 4. Sebelumnya saya sampaikan dulu 4 prinsip perancangan dasar yang dapat diterapkan pada perancangan peringkat komponen dan telah diterima secara luas saat rekayasa perangkat lunak berorientasi objek diterapkan. Ini ya. Kemudian prinsip-prinsip ini sebagai panduan pada saat masing-masing komponen perangkat lunak dikembangkan. OCP, Open Close Principle, ada beberapa prinsip nanti ya. Ada prinsip-prinsip dasar perancangan ya. Ini ada OCP, ya, Open Close Principle. Ini adalah sebuah modul komponen yang seharusnya terbuka untuk perluasan tetapi tertutup bagi modifikasi. Kemudian ada Liskov Substitution Principle. Subkelas-subkelas seharusnya dapat disubstitusi untuk kelas-kelas dasar mereka. Ada Dependency Inversion Principle. Ini bergantung pada abstraksi, jangan bergantung pada kesatuan. Kemudian ada Interface Segregation Principle. Banyak antarmuka yang bersifat spesifik terhadap klien lebih baik daripada satu antarmuka besar yang memiliki kegunaan yang bersifat umum. Prinsipnya itu ya. Yang berikutnya ada the release reuse equivalency principle ya. Ini adalah granularitas penggunaan ulang adalah granularitas rilis. CCP, ini ada CCP. Jadi 4 yang tadi ini sebenarnya berhenti tadi sampai OCP, kemudian ada Liskov dan dependency dan interface ya. Sedangkan ini saran lagi prinsip-prinsip yang mulai dari rilis ini itu menyarankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengemasan yang dapat diterapkan pada perancangan pada peringkat komponen ini. Salah satunya di release reuse equivalent principle. Kemudian ada common closure principle. Ini kelas-kelas yang mengalami perubahan bersama seharusnya dimiliki bersama juga. Dan yang terakhir ada common reuse principle. Ini kelas-kelas yang tidak digunakan ulang secara bersama sebaiknya tidak dikelompokkan bersama juga. Ada panduan perancangan pada peringkat komponen. Itu ada komponen, interface, ada kebergantungan dan pewarisan. Untuk komponen sendiri itu adalah konvensi, jadi menyarankan panduan-panduan untuk perancangan pada peringkat komponen ini. Salah satunya panduan tentang komponen. Konvensi-konvensi penamaan sebaiknya ditetapkan untuk komponen-komponen yang dispesifikasi sebagai bagian dari model arsitektural dan kemudian diperhalus dan dielaborasi sebagai bagian dari model pada peringkat komponen. Kemudian ada antarmuka. Ini antarmuka ini menyediakan informasi yang penting tentang komunikasi dan kolaborasi sehingga membantu kita untuk mencapai prinsip OCP. Dan yang ketiga ini panduan untuk perancangan pada peringkat komponen. Ada dependensi atau kebergantungan dan pewarisan. Dependency and inheritance. Untuk kemudahan pembacaan merupakan hal yang bagus untuk memodelkan kebergantungan dari kiri ke kanan dan menggambarkan pewarisan dari bawah kelas-kelas turunan ke atas kelas-kelas dasar. Ya. Kalau Anda sudah belajar OP, ini ada istilah inheritance, itu pewarisan ya nantinya.
cohesion sekarang ya. Dalam bab sebelumnya, kohesi adalah komponen-komponen yang berpikiran tunggal. Gitu ya. Dalam konteks perancangan pada peringkat komponen untuk sistem-sistem berorientasi objek, kohesi mengimplikasikan bahwa suatu komponen atau kelas hanya membungkus di dalamnya atribut-atribut dan operasi-operasi yang berhubungan dekat satu sama lain dan hanya membungkus di dalamnya atribut-atribut dan operasi-operasi yang berhubungan dekat dengan kelas-kelas atau komponen-komponen itu sendiri. Level-level atau jenis-jenis kohesi itu ada fungsional, ada layer, lapisan, ada komunikasional, ada sekuensial, berurutan, kemudian ada prosedural, temporal, dan utility. Cohesion ya. Sekarang ke keterhubungan, coupling ya. Keterhubungan di sini dalam pembahasan sebelumnya tentang analisis dan perancangan, kita telah membahas bahwa komunikasi dan kolaborasi merupakan hal-hal yang penting dalam setiap sistem berorientasi objek. Meski demikian, sebenarnya ada sisi negatif dari hal ini yang berkaitan dengan karakteristiknya. Saat jumlah komunikasi dan kolaborasi bertambah, misalnya derajat keterhubungan antar kelas bertambah, kompleksitas sistem juga akan bertambah secara signifikan. Dan saat kompleksitas bertambah, tingkat kesulitan untuk mengimplementasikan, menguji, serta memelihara perangkat lunak juga bertambah. Menurut pandangan object oriented OOView-nya, di situ ada derajat keterhubungan antar komponen adalah pengukuran kualitatif tentang derajat bagaimana kelas-kelas saling terhubung satu dengan yang lainnya. Saat kelas-kelas dan komponen-komponen menjadi lebih saling terhubung, derajat keterhubungan antar komponen juga bertambah. Suatu sasaran yang penting pada perancangan pada peringkat komponen adalah dengan menjaga agar derajat keterhubungan antar komponen serendah mungkin. Ada tingkatan-tingkatan atau level keterhubungan ini ya. Keterhubungan isi, konten, kemudian ada keterhubungan umum, keterhubungan kendali, keterhubungan data, keterhubungan pemanggilan rutin, keterhubungan penggunaan tipe data, keterhubungan inklusi atau impor, dan keterhubungan eksternal. Kita mulai dari komponen level desain untuk yang pertama ini ya. Melakukan perancangan pada peringkat komponen. Ini ya langkah-langkahnya. Jadi sebelumnya pada awal-awal bab itu bab ini kita telah membahas bahwa perancangan pada peringkat komponen pada dasarnya bersifat elaboratif. Jadi kita harus mentransformasi atau melakukan transformasi informasi dari spesifikasi kebutuhan dan model-model arsitektural ke dalam suatu representasi perancangan yang menyediakan di dalamnya rincian-rincian yang memadai untuk dilakukannya konstruksi atau dengan kata lain penulisan kode-kode program dan pengujiannya. Ini adalah langkah-langkah yang merepresentasikan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan pada perancangan pada peringkat komponen. Saat langkah-langkah ini diterapkan untuk suatu sistem atau perangkat lunak yang berparadigma, yang perlu diingat, ini paradigmanya pemrograman berorientasi objek. Langkah pertama, itu mengidentifikasi semua kelas-kelas perancangan yang berhubungan dengan ranah permasalahan. Langkah kedua, mengelaborasi semua kelas-kelas perancangan yang berhubungan dengan infrastruktur. Langkah ketiga, mengelaborasi semua kelas-kelas yang tidak diperlukan sebagai kelas-kelas yang dapat digunakan ulang. Ada 3A, ini menspesifikasi rincian pesan saat kelas-kelas atau komponen-komponen berkolaborasi. 3B ini adalah mengidentifikasi antarmuka yang sesuai untuk masing-masing komponen. Kemudian langkah ketiga C juga ada mengidentifikasi, yang ketiga C ya, yang ketiga C ini mengelaborasi atribut-atribut dan definisikan tipe data dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan. 3D
di sini menjelaskan atau mendeskripsikan aliran pemrosesan di dalam masing-masing operasi secara rinci. Kemudian kita masuk ke langkah keempat. Di sini menjelaskan atau mendeskripsikan lagi sumber-sumber data persisten, yaitu basis data dan berkas-berkas file, dan mengidentifikasi kelas-kelas yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Langkah kelima, mengembangkan dan mengelaborasi representasi perilaku untuk kelas atau komponen. Langkah keenam ini elaborasi diagram penebaran komponen atau deployment untuk menyediakan rincian implementasi tambahan. Langkah ketujuh itu lakukan refaktorisasi setiap representasi perancangan pada peringkat komponen dan pertimbangkanlah selalu alternatif-alternatif yang memungkinkan. Ini adalah gambar dari diagram kolaborasi, sebuah diagram kolaborasi dengan pengiriman pesan. Suatu diagram kolaborasi sederhana untuk sistem pencetakan yang telah kita bahas sebelumnya ya. Ada production job, 3 objek production job, work order, kemudian ada job queue yang saling berkolaborasi untuk mempersiapkan suatu pekerjaan pencetakan untuk selanjutnya dikirimkan ke aliran produksi ya. Pesan-pesannya dilewatkan dari satu objek ke objek yang lain, digambarkan sebagai tanda panah ya. Jadi dapat seperti ini gambarnya. Refactoring, ini gambarnya dari refaktorisasi. Untuk refaktorisasi ini ada beberapa penjelasan. Faktorisasi antarmuka dan definisi kelas-kelas untuk print job. Ada diagram activity, UML untuk compute paper cost. Kemudian untuk state chart-nya di sini ada juga untuk kelas print job. Diagram-diagram ini nanti kaitannya dengan langkah-langkah yang ada di langkah 7 langkah tadi ya, ada 7 langkah tadi. Kemudian untuk komponen desain untuk aplikasi web ini sendiri. Perancangan peringkat komponen untuk aplikasi-aplikasi web ini ya. Apa itu komponen-komponen untuk aplikasi web? Ya, yang dimaksud dengan komponen-komponen untuk aplikasi web atau web app ini adalah dalam konteks yang digunakan di sepanjang bab ini, sebuah komponen untuk aplikasi-aplikasi web itu pada dasarnya adalah yang pertama, fungsi-fungsi yang terdefinisi dengan baik dan bersifat kohesif yang bekerja dengan cara memanipulasi isi atau melaksanakan perhitungan atau pemrosesan data untuk para pengguna akhir atau end user. Kemudian yang kedua itu adalah sebuah paket kohesif yang memuat di dalamnya isi serta fungsionalitas yang menyediakan kemampuan-kemampuan tertentu bagi para pengguna akhir. Lebih jauh lagi, perancangan pada peringkat komponen untuk aplikasi-aplikasi web sering menggabungkan di dalamnya elemen-elemen perancangan isi dan perancangan-perancangan elemen-elemen fungsional. Untuk perancangan isi untuk aplikasi web ini pada peringkat komponen ini, perancangan isi pada peringkat komponen pada dasarnya berfokus pada objek-objek isi dalam arti bagaimana mereka dikemas untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi web yang akan dilihat oleh para pengguna akhir. Sebagai contoh, nanti kita bisa melihat kemampuan pengawasan menggunakan video berbasis web yang ada dalam ini, safehomeassured.com. Di antara sejumlah komponen isi yang potensial dapat didefinisikan untuk melaksanakan kemampuan pengawasan video. Yang pertama yaitu objek-objek isi yang merepresentasikan rancangan ruang lantai dasar dengan ikon-ikon tambahan yang merepresentasikan lokasi sensor-sensor dan kamera-kamera video. Yang kedua, koleksi thumbnail, rekaman-rekaman video masing-masing pada dasarnya merupakan objek data terpisah. Dan yang ketiga, ini adalah jendela untuk menampilkan video dari suatu kamera yang bersifat spesifik. Masing-masing komponen dapat secara terpisah dinamai dan dimanipulasi sebagai suatu paket.
Untuk perancangan fungsional pada peringkat komponen, untuk aplikasi-aplikasi web modern saat ini menawarkan fungsi-fungsi pemrosesan yang semakin canggih, yaitu yang pertama dia melakukan komputasi atau melakukan pemrosesan ya. Yang pertama melakukan pemrosesan lokal untuk menghasilkan isi dan kemampuan navigasi yang bersifat dinamis. Yang kedua, menyediakan komputasi atau kemampuan pemusatan data yang sesuai untuk ranah bisnis yang dimiliki oleh aplikasi web yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan query serta akses basis data yang canggih. Dan yang keempat, itu melakukan antarmuka data dengan sistem-sistem yang bersifat eksternal. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan ini serta kemampuan-kemampuan yang lainnya, pada dasarnya kita harus melakukan perancangan aplikasi web dan mengonstruksi komponen-komponen fungsional yang serupa dengan komponen-komponen perangkat lunak yang bersifat konvensional. Untuk komponen konvensional desain komponen konvensional ini itu sebenarnya berdasarkan prinsip desain algoritma dan programming structure ya. Desain struktur datanya juga didefinisikan dengan model data yang didevelop untuk sistem, dan desain untuk interface-nya itu diatur oleh kolaborasi dari komponen tersebut ya. Untuk desain algoritma di sini ada aktivitas desain yang paling dekat dengan ini adalah coding ya. Kemudian pendekatannya kita bisa mereview deskripsi desain untuk komponen, menggunakan beberapa langkah-langkah untuk mendevelop algoritma dan menggunakan pemrograman terstruktur untuk mengimplementasikan logika-logika prosedural dan menggunakan metode-metode formal untuk membuktikan logika-logikanya ya. Gambar-gambarnya saja ini. Model desain algoritmanya menampilkan algoritma pada level detail yang dapat direview untuk sebuah kualitas. Pilihannya grafik, flowchart, diagram box, pseudocode, ya, programming language, dan decision table. Untuk pemrograman terstruktur di sini dia menggunakan batasan-batasan atau sekumpulan batasan-batasan dari konstruksi logikal yang terbatas. Berurutan, conditional if then else, select case, atau looping, perulangan ya, while, repeat until. Kemudian harus mudah dibaca, mudah dites, mudah diuji coba, juga kodenya dapat digunakan untuk penggabungan untuk pembuktian kebenaran, dan penting untuk mencapai kualitas yang sangat tinggi, sangat baik, tapi sebenarnya tidak cukup juga ya. Di sini ya. Desain procedural structure ini seperti ini gambarnya. Tabel decision juga bisa digunakan kalau nanti untuk decision ya. Kemudian ini PDL, ada program design language ya. Ada if then else, ini bisa dengan gambar seperti ini, flowchart, atau dengan pseudocode ini ya. Jadi mudah untuk mengkomunikasikan dengan source code, mudah dibaca mesin, tidak memerlukan inputan grafis. Grafis dapat di-generate dari PDL ini, kemudian memungkinkan deklarasi dari data sebaik mungkin atau bagus mungkin sama dengan prosedurnya, dan mudah untuk dikelola. Mengapa language design atau mengapa bahasa perancangan ini, mengapa menggunakan ini bahasa perancangan ini? Jadi pengembangan ini dapat sebagai ini ya, derivatif untuk pemilihan. Contohnya PDL tadi mudah dibaca mesin dan mudah diproses, kemudian dapat dilengkapkan atau dapat ditempelkan dengan source code, lebih mungkin untuk dikelola dan dapat dinyatakan secara detail yang baik jika mungkin desainer atau
coding atau hasil desain dan hasil codingnya itu memang berbeda, tapi bisa dinyatakan secara baik, bisa disampaikan dengan baik, mudah di review. Komponen based development ini ya. Jadi komponen pengembangan berbasis komponen. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, penggunaan ulang komponen merupakan ide yang baru sekaligus lama. Karena pemrogram komputer sesungguhnya telah menggunakan ulang ide-ide, abstraksi-abstraksi, serta proses-proses sejak awal komputasi dilakukan. Tetapi pendekatan yang paling baru lebih menekankan penggunaan ulang komponen ini ya. Saat ini sistem-sistem berbasis komputer yang kompleks dan berkualitas tinggi harus dikembangkan dalam periode waktu yang sangat pendek dan seringkali meminta pendekatan yang lebih terorganisasi tentang penggunaan ulang. Ada beberapa ini contoh nanti. Kita lihat proses CBSE, Computer Based Software Engineering. Ini sesungguhnya merupakan suatu proses perangkat lunak yang sangat menekankan pada perancangan dan pada konstruksi sistem-sistem berbasis komputer yang menggunakan komponen-komponen perangkat lunak yang dapat digunakan ulang. Di ranah engineering atau rekayasa ranah, domain engineering atau rekayasa ranah ini, pendekatan keseluruhan pada analisis ranah seringkali merupakan karakteristik dari rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Langkah-langkah dalam proses ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan ranah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, melakukan penggolongan atas item-item yang diekstraksi dari ranah. Yang ketiga, mengumpulkan contoh-contoh aplikasi yang representatif dari ranah. Yang keempat, melakukan analisis masing-masing aplikasi yang ada pada contoh dan mendefinisikan kelas-kelas analis. Yang kelima, mengembangkan model kebutuhan untuk kelas-kelas analis. Mengidentifikasikan komponen yang untuk diuji coba lagi di sini ya, kualifikasi komponen. Ada beberapa ya, mengidentifikasikan komponen yang bisa digunakan kembali, apakah fungsionalitas komponen itu sangat dibutuhkan untuk implementasi lebih lanjut. Bagaimana kok fungsi komponen itu biasanya di dalam domain itu ranahnya itu seperti apa? Apakah ada duplikasi dari fungsi komponen di dalam domain? Apakah hardware komponen itu ada kebergantungan? Apakah hardware yang ada yang tidak mengalami perubahan di antara implementasi tersebut? Apakah spesifik hardware itu bisa dihilangkan dari komponen lain? Apakah desain sudah cukup optimasi untuk pengembangan lebih lanjut? Dapatkah parameter sebuah komponen yang tidak non reusable atau tidak bisa digunakan lagi itu menjadi bisa digunakan lagi? Daripada kita memparameter atau memberikan parameter sebuah komponen non reusable sehingga dapat menjadi reusable. Apakah komponen reusable atau komponen yang bisa digunakan dalam beberapa implementasi dalam with only minor change ya, jadi tidak ada perubahan yang sangat besar ya, hanya minor, hanya kecil. Jadi apakah komponen reusable dalam beberapa implementasi itu ada perubahan sangat minor? Apakah bisa digunakan lagi melalui kelayakan modifikasi? Apakah komponen yang tidak bisa digunakan lagi itu bisa didekomposisi untuk menjadi komponen yang bisa digunakan lagi, dan seberapa valid dekomposisi komponen tersebut untuk digunakan kembali. Kembali ke komponen base SE, CBSE tadi, ini adalah sebuah library komponen yang harus ada, kemudian komponen juga seharusnya mempunyai struktur yang konsisten. Standar juga sebuah standar, contohnya ini ada OMG, ada Microsoft COM, ada Sun Java Bean ya. Ini sebenarnya cukup lama.
Aktivitas-aktivitas CBSE itu kualifikasi komponen, adaptasi komponen, komposisi komponen, dan update atau pembaruan komponen. Kualifikasi di sini ya. Kita mulai dari kualifikasi komponen. Beberapa faktor yang paling perlu dipertimbangkan selama kita melakukan kualifikasi atas komponen-komponen yang dapat digunakan ulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, application programming interface (API). Antarmuka pemrograman aplikasi yaitu application programming interface ini API. Komponen-komponen yang dapat digunakan ulang ini ya, kualifikasi. Sebelum komponen dapat digunakan, Anda harus mempertimbangkannya, faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan selama kita melakukan kualifikasi atas komponen-komponen yang dapat digunakan ulang. Contohnya yang pertama, ini API-nya, apakah ada API-nya sehingga kalau bisa nanti bisa digunakan lagi. Kemudian pengembangan dan perkakas-perkakas integrasi yang diperlukan oleh komponen. Lingkungan saat komponen dijalankan termasuk di dalamnya penggunaan sumber daya, misalnya memori ataupun tempat penyimpanan, waktu atau kecepatan, dan protokol jaringan. Kebutuhan-kebutuhan layanan termasuk antarmuka sistem operasi dan dukungan dari komponen-komponen yang lainnya. Fitur-fitur keamanan termasuk kendali akses dan protokol autentikasi. Asumsi tentang perancangan yang tertanam di dalamnya, termasuk di dalamnya penggunaan algoritma numerik atau non-numerik yang digunakan. Kemudian ada penanganan kesalahan atau exception handling. Untuk adaptasi ini, untuk adaptation ya, adaptasi komponen. Dalam pengaturan yang ideal, rekayasa ranah menghasilkan pustaka atau library komponen-komponen yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam arsitektur aplikasi. Implikasi dari kemudahan diintegrasikan adalah satu, metode-metode yang konsisten yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya diimplementasikan untuk semua komponen yang ada dalam pustaka komponen yang dapat digunakan ulang. Yang kedua, aktivitas-aktivitas yang bersifat umum serta pengelolaan data ada untuk semua komponen-komponen yang dapat digunakan ulang. Dan ketiga, antarmuka-antarmuka di dalam arsitektur sistem perangkat lunak dan antarmuka-antarmuka untuk lingkungan eksternal diimplementasikan dengan cara yang konsisten. Untuk komposisi komponen di sini, sebuah infrastruktur harus established ya, atau harus sudah ada untuk mengaitkan komponen secara bersama-sama. Kemudian beberapa bahan-bahan arsitektur untuk komposisi itu termasuk model ini exchange atau model exchange data, pertukaran data, otomatisasi, penyimpanan terstruktur, model-model objek yang underlying. Ini ada OMG. OMG adalah Object Management Group. OMG telah meluncurkan suatu standar yang dinamakan sebagai OMG atau Corba Common Request Broker Arsitektur yang sesungguhnya berupa sejumlah layanan yang memungkinkan komponen-komponen yang dapat digunakan ulang. Objek-objek saling berkomunikasi dengan komponen-komponen lainnya. Tidak peduli lokasinya di dalam sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Untuk arsitektur Orba-nya seperti ini. Microsoft COM dan NET ya, Microsoft COM dulu. Microsoft telah mengembangkan suatu standar yang dinamakan sebagai COM, Component Object Model, yang menyediakan spesifikasi yang berkaitan dengan penggunaan ulang komponen-komponen yang berasal dari berbagai vendor di dalam aplikasi tunggal yang berjalan di atas sistem operasi Windows. Sedangkan Sun Java Bean ini, komponen-komponen Java Bean dari Sun. Komponen-komponen sistem Java Bean merupakan infrastruktur CBSE yang bersifat portable, mandiri terhadap platform, serta dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Analisis dan perancangan untuk penggunaan ulang. Di sini ada klasifikasi dan pemanggilan komponen-komponennya. Kita mulai dari klasifikasi untuk ini yang klasifikasi enumerated, ada klasifikasi vested, ada klasifikasi attribute value.
Ini ketika ada indeks, kita ada vocabulary, ada yang terkontrol dan ada yang tidak dikontrol. Untuk lingkungan yang bisa digunakan lagi, lingkungan penggunaan ulang harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu basis data komponen yang memungkinkan penyimpanan komponen-komponen perangkat lunak dan informasi klasifikasi yang memungkinkan pemanggilannya. Suatu sistem pengelolaan pustaka komponen yang menyediakan akses ke basis data. Suatu sistem pemanggilan komponen perangkat lunak, misalnya suatu ERP yang memungkinkan aplikasi klien dapat melakukan pemanggilan komponen-komponen dan layanan-layanan dari server pustaka komponen yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, perkakas CBSE yang mendukung integrasi komponen-komponen yang dapat digunakan ulang ke dalam suatu perancangan yang baru atau ke dalam suatu implementasi sistem perangkat lunak saat ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.